tua tak punya gigi. Sangat unik cara punyanya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam hormat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kesbangpol Provinsi atau yang mewakili, kemudian juga Kepala Kasubangpol Kota Jakarta Selatan atau mewakili, tadi kita kan ada Bang Umar dan seluruh rekan. Kemudian juga abang kita, moderator, ketua FKDM Kota, dan juga ada Unijen yang nanti akan memberikan materi setelah saya ini. Hadir pula yang sama-sama kita hormati dari Dewan Kota, tadi ada kelihatan, kemudian juga dari FKUB yang langsung dikomandani oleh Pak Kiai juga mohon izin. Kemudian juga ada FKDM Kota dari seluruh kecamatan, ketua FPK dan seluruh jajaran, dan forum-forum mitra Kesbangpol Jakarta Selatan. Ini saya khawatir bosan melihat saya karena memang selain suka ketemu di kantor, juga di beberapa event kita sering ketemu. Dan pada kesempatan ini karena saya diperintah, ya terpaksa lah harus tampil juga ini. Dan ini kalau saya analogikan hadirnya saya pada pagi hari ini di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, saya analogikan sebagai kayak pohon pepaya atau buahnya. Tahu buah pepaya? Rangkaiannya kan dari atas ke bawah gitu kan. Nah, saya analoginya adalah buah pepaya yang ada di atas, kecil, pahit, belum bisa dimanfaatkan. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian adalah pepaya yang ada di bawah, kemudian ukurannya besar, bisa dinikmati, banyak vitaminnya, manis juga rasanya. Jadi kira-kira itulah analoginya pada pagi hari ini. Jadi kalau pahit-pahit nanti yang Bapak Ibu dengar, abaikan saja lah. Nanti cari yang manis-manis di Bapak Ibu sekalian. Ini biar nggak jalan-jalan enak di sini kali ya. Biar kayak hari Jumat. Contekan biar nggak kelihatan. Ini saya ditampuk dengan judul penguatan masyarakat sebagai inspirator dalam penanganan konflik sosial menjelang, pada saat, dan setelah Pilkada tahun 2024. Ini berapa SKS nih kalau mau dibahas, luar biasa ini. Tapi intinya saya ingin menggarisbawahi masyarakat sebagai inspirator pada saat menjelang, saat, dan pasca Pilkada. Bapak Ibu hadirin sekalian, seperti kita maklumi bahwa kita sudah bersepakat sistem pemerintahan kita adalah sistem demokratis. Demokrasi mulai tumbuh pasca reformasi tahun 98. Tentu dalam perjalanannya banyak dinamikanya. Kita merasakan bagaimana baik itu pemilu, pileg, pilpres maupun pilkada. Nah, memang salah satu ciri dari negara yang demokrasi itu adalah salah satunya adalah pemilu. Ini juga tidak bertentangan atau selaras dengan Undang-Undang Dasar 45, di mana pasal 1 ayat 2-nya menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, ini yang kita sudah lalui kemarin pileg pilpres dengan seluruh dinamikanya. Hari ini kita sedang menghadapi atau menjalankan, mengikuti seluruh rangkaian tahapan di pilkada, khususnya untuk di Jakarta adalah pilkada gubernur. Pilkada gubernur ini memang dia atur di Undang-Undang Dasar di pasal 18, dan ini kalau Jakarta
untuk kali keempatnya nanti tanggal 27 November. Kita pernah merasakan dari 2007, 2012, dan 2017. Lanjut. Nah, Pilkada 2024 ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan kedewasaan masyarakat Indonesia dalam berdemokrasi. Nah, potensi konflik dapat dikelola dengan peran aktif masyarakat sebagai inspirator perdamaian. Memang ini ujian. Tiap pilkada ini ujiannya berbeda-beda. Di 2017 di DKI begitu dahsyat ujiannya, tetapi alhamdulillah kita lulus. Kenapa harus ada pilkada? Pilkada itu kalau bicara undang-undang di pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur itu dinyatakan bahwa merupakan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya di tingkat provinsi, kabupaten, kota, langsung dan demokratis. Kemudian juga merupakan sarana menyampaikan aspirasi. Jadi 5 tahunan kita sampaikan aspirasi secara langsung. Kemudian juga sarana pengisian posisi-posisi jabatan politik. Kemudian juga sebagai kontrol, di mana ada pertanggungjawaban. Kalau ada yang nyalon incumbent, berarti kita bisa mengevaluasinya. Bisa kita berikan penghargaan kalau memang itu prestasinya memuaskan. Bisa juga kita berikan hukuman dengan cara tidak memilihnya. Ini kenapa pilkada menjadi penting. Lanjut. Ini gambaran umum pilkada secara nasional. Pilkada 2024 akan diselenggarakan di seluruh provinsi dan kabupaten kota di Indonesia, melibatkan jutaan pemilih. Ada 545 pilkada. Rinciannya 37 pilkada gubernur karena minus 1 di DIY. Kemudian ada 415 pilkada bupati, kemudian 93 pilkada wali kota. Nah, kalau dilihat jumlah pemilih dan kita parameternya di Pilpres kemarin ada 204 juta lebih calon pemilih. Bahkan mungkin dengan beberapa bulan ini dengan ada pemilih baru bisa lebih. Jadi 204 juta. Ini betapa kompleksitasnya pilkada di seluruh Indonesia karena bertanya. Kemudian juga beragam kontestasi. Berbagai posisi akan diperebutkan mulai dari gubernur, bupati hingga wali kota, masing-masing dengan dinamika dan isu yang berbeda. Tentu karena ini lokal, isunya berbeda, ada kearifan lokal masing-masing. Ini berapa jumlah posisinya? Gubernur, bupati, wali kota. Ada 1.553 posisi yang diperebutkan. Luar biasa. 103 pasangan calon gubernur, 415 itu adalah 284 pasangan calon wali kota dan 1.166 calon atau pasangan calon untuk bupati di tingkat kabupaten. Tentu ini dikurangi Kabupaten Pulau Seribu dan 5 kota yang ada di Jakarta. Ini luar biasa. Kemudian tantangan keamanannya, potensi konflik dan kerawanan keamanan menjadi perhatian utama mengingat persaingan politik yang sengit. Ini karena lokal, gesekannya kan menjadi dekat. Beda pemilihan presiden itu kan nasional, berarti agak jauh ke grassroots. Tapi kalau pilkada, skupnya kecil, wilayahnya juga kecil, tentu irisannya langsung kepada masyarakat. Ini ada 1.500 pasangan calon yang diusung oleh partai politik. Bayangkan, yang terlibat 1.500 pasangan calon aja udah banyak. Ditambah tim suksesnya, ditambah tim kampanye, dan seluruh relawan. Anggota parpol kayak berapa juta ya? Kemudian juga ada 53 pasangan calon yang perorangan. Kemudian juga ada 37 daerah yang lawannya adalah kota kosong. Jadi mereka bersaing, kompetitornya adalah
kota kosong. Ini Bapak Ibu jadi tantangan atau gambaran umum pilkada. Lanjut. Ini potensi kerawanan konflik dalam pilkada. Tentu dinamikanya berbeda setiap prosesi pilkada di setiap tahunnya. Pilkada kita mulai dari tahun berapa? Dari 2007. Oh, pilkada 2007. Ya. Kemudian sampai ke sini, kalau kita bandingkan pilkada di DKI dinamika berbeda 2017 dengan hari ini. Kita pasti sebagian besar ini merasakan bagaimana luar biasanya persaingan saat itu dibanding dengan hari ini. Kemudian juga isu sensitif, ini permasalahan terkait syarat. Nah ini kita rasakan kemarin-kemarin dan hari ini mudah-mudahan tidak terulang. Nah, ini secara nasional juga kalau lihat kita pemberitaan di permukaan, kan kalau kita hanya bisa membaca di permukaannya saja, di berita-berita yang kasat mata kita bisa lihat. Tapi kalau di dalamnya ya biarkanlah itu tugas intelijen atau FKDM lah paling jago. Kemudian 3, intoleransi. Nah ini sikap intoleran ini tidak menghargai perbedaan. Padahal kita ini diciptakan berbeda. Saya tadi dibisikin oleh Pak Kiai Julian bahwa kita ini katanya menurut Al-Hujurat ayat 13 itu bahwa Tuhan itu menciptakan kita itu dari laki dan perempuan untuk berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Ditaruh katanya. Ini kalau salah mohon dikoreksi dan sebagainya. Dan tadi juga saya dibisikin katanya. Kata beliau itu ikhtilafu ummati rahmah. Jadi perbedaan bagi umat itu adalah rahmah. Harusnya gitu. Dan kita tentu hari ini di Jakarta sudah mulai kelihatan bahwa apa yang di poin 3 ini sudah mulai berkurang. Kemudian yang 4 adalah provokasi. Ini biasanya provokasi itu kalau face to face jarang lah, ngajak duel orang itu jarang. Tetapi yang jago itu kadang-kadang dari kita, karena ngumpet di kamar sambil rebahan, udah kemana-mana itu jari, sehingga membuat berita-berita tanpa kita verifikasi, langsung kita share ke mana-mana, ke grup dan lain sebagainya. Bahkan kita tidak sempat memverifikasi bahwa berita itu fakta atau hoax. Yang penting menguntungkan apa yang kita dukung, kita share. Ini yang tentu bahaya. Lanjut. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa memang luar biasa. Menurut data memang kita ini sudah menyelenggarakan pilkada untuk yang keempat di Jakarta. Kalau data mengenai konflik itu saya pernah baca dari Kemendagri dan KPU Bawaslu selama 2015, 17 dan kemarin 18 lebih dari 300 konflik sosial terjadi. Kemudian di masa Covid tahun 2020 itu terjadi lebih dari 100. Padahal lagi Covid mungkin jari-jarinya itu tadi, gitu kan. Bahkan kalau kita berkaca di tahun 2017 di DKI itu lebih dari 5.000 laporan yang masuk ke Bawaslu. Memang ini konflik itu bentuknya apa? Kebanyakan 50-60% itu adalah demonstrasi, demo. Dan yang kekerasannya itu ya 20-30 itu menurut data yang saya baca dari Kemendagri, KPU ataupun Bawaslu. Konflik, jangankan ada pilkada, nggak ada pilkada aja bisa kita berkonflik. Pilkada ini bisa juga kan kita artikan bahwa pilkada adalah sarana konflik yang ilegal. Kita suruh berkonflik atau pasangan calon maupun tim kampanyenya suruh berkonflik, tapi yang legal. Apa itu? Berduel menyampaikan visi misi dan programnya, bukan duel visi. Nah tetapi biasanya ada intrik-intrik yang menyertainya, biasa timbul konflik-konflik. Nah ini yang perlu kita antisipasi. Dan Jakarta sudah punya modal untuk berkonflik. Selain miniatur Indonesia, Jakarta juga dihuni oleh berbagai ragam suku, agama, ras. Kemudian juga mempunyai
kepadatan penduduk, di mana kita hampir 11,2 juta penduduk Jakarta. Dan menurut DPT yang untuk Hub ini 8,2 jutaan DPT yang ada di Jakarta, dan TPS-nya hampir 14.500-an, luar biasa. Dan kalau kita tarik ke selatan, jumlah penduduk di selatan itu 2,3-an, 3 juta. Kemudian jumlah DPT-nya 1,7 sekian, dan jumlah TPS-nya ada 3.270-an. Nah, ini modal-modal konflik. Dan yang berpartisipasi aktif langsung sekitar melibatkan 34 ribuan orang. Ini luar biasa dan perlu kita jaga. Nah, ini kenapa masyarakat sebagai inspirator dalam penanganan konflik. Nah, yang tadi modal-modal tadi ini bisa dengan ini masyarakat dapat menginspirasi perubahan melalui keteladanan, tentu teladan, kemudian aksi positif dan pemberdayaan potensi lokal. Mereka menjadi garda terdepan dalam menciptakan harmoni di setiap tahapan pilkada. Ini narasi ini enak dibaca ataupun didengar, tetapi pelaksanaannya perlu ekstra. Tapi hari ini saya bangga apa yang nanti di bawahnya ini, langkah-langkah apa saja, saya yakin sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi hari ini hanya sekedar kita membaca saja, karena langkah-langkah itu sudah dipraktekkan. Hadir tokoh-tokoh yang biasa menebar cinta kasih di masyarakat, menjaga kesatuan dan persatuan. Saya yakin apa yang kita akan sampaikan ke bawahnya ini itu sudah tuntas oleh Bapak Ibu dilaksanakan di wilayah masing-masing. Lanjut. Ini menjelang pilkada. Menjelang pilkada butuh suasana kondusif. Apa yang harus dilaksanakan? Mengkampanyekan toleransi dan kebebasan politik. Kampanye damai, masyarakat bisa mengorganisir kampanye damai dan mengedepankan toleransi dan kebebasan dalam berpolitik. Ini caranya bisa berdiskusi, seminar dan lain sebagainya. Yang ini KPU Bawaslu lah, gitu kan? Atau seperti hari ini. Jadi kalau ini dilaksanakan KPU Bawaslu kalah. Kemudian yang kedua, edukasi tentang perbedaan yang sehat, menumbuhkan pemahaman bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang alami, tidak harus menimbulkan perpecahan. Ini perdebatan atau gosip-gosip politik di masyarakat itu perlu, karena untuk mengasah kemampuan bagaimana mereka cara bernarasi dengan lawan bicaranya, dan juga bagaimana menyampaikan visi misi jagoannya. Lanjut. Sosialisasi pemilu yang jujur dan adil. Ini luar biasa lah, dari judul itu aja udah ketahuan, pendidikan politik bagi pemilih. Nah, ini harus juga disampaikan terutama kepada pemilih pemula, karena pemilih pemula itu sangat berpengaruh juga bagi terpilihnya calon pemimpin kita. Bisa menyampaikan kita juga kepada tim kampanye dan atau pasangan calon menjadi advokasi bahwa hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat lokal kita. Lanjut. Mengorganisir kegiatan sosial bersama. Masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sosial atau acara kebudayaan yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Ini sering dilakukan. Kemudian gotong royong, ini kebiasaan kita sudah berlanjut dari zaman nenek moyang kita. Lanjut. Ini pada saat pilkada. Berapa menit lagi, Pak? 7 menit ya. Oke, kita tunggu. Menjaga suasana damai dan menghargai proses demokrasi. Ini menghormati proses pemilu. Jadi jalannya pemilu, kemudian mengajak orang untuk menerima siapapun yang menang, karena di kompetisi itu pasti ada pemenangnya. Kemudian mendorong proses demokrasi yang adil dan jujur. Ini taat ajas lah. Lanjut. Menghindari provokasi dan kekerasan. Ini melawan provokasi negatif. Masyarakat bisa berperan aktif dalam mengingatkan orang lain untuk tidak terjebak dalam ujaran kebencian. Ya, sosial media lah kita kontrol. Kemudian menghentikan penyebaran hoax, itu bisa di-counter dengan informasi-informasi yang memang valid, memang nyata melalui media-media sosial kita. Ada WA grup dan lain sebagainya. Tuh. Lanjut. Mediator konflik. Ini sudah dilaksanakan. Kalau ada konflik di wilayah, biasanya Bapak Ibu yang memediasi.
Kemudian menegaskan bahwa pilkada adalah proses demokrasi. Dan lanjut. Nah, setelah pilkadanya, mendorong rekonsiliasi dan penyelesaian konflik. Ini proses rekonsiliasi itu masyarakat yang bijak dapat mengajak seluruh pihak untuk berdamai dan menerima hasil pilkada dengan lapang dada. Ini kalau kecewa pasti ada, tetapi apapun itu adalah hasilnya. Dan kita esensi dari demokrasi itu menerima keputusan mayoritas. Kemudian dialog terbuka, masyarakat bisa memfasilitasi dialog antar kelompok. Ini bisa difokuskan pada apa yang bisa dilakukan bersama-sama untuk membangun daerah ke depan. Hajatan sudah, kompetisi sudah, ya tinggal balik kampung lah kita, tengok kampung kita untuk bagaimana cara membangun kampung kita. Lanjut, mengajak untuk bersatu membangun daerah. Ini tadi sudah saya sampaikan. Kemudian mendukung pemimpin terpilih. Siapapun yang jadi, ya itu pemimpin kita. Yang kita mau nggak mau harus kita dukung. Lanjut, memperkuat nilai kebersamaan. Mirip-mirip yang tadi lah. Kemudian mengadakan acara bersama. Sudah, lanjut. Nah, ini sampai kepada kesimpulan dan rekomendasi. Nah, peran kunci yang pertama adalah peran kunci masyarakat. Masyarakat memiliki peran kunci dalam menjaga demokrasi dan mengantisipasi potensi konflik pilkada 2024. Kemudian yang kedua, pentingnya kolaborasi. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan pilkada. Ini kolaborasinya tentu tidak hanya dengan pemerintah atau aparat, tetapi juga dengan stakeholder terkait, yaitu KPU Bawaslu. KPU Bawaslu itu strukturnya sampai ke tingkat TPS. Jadi bayangkan bisa Bapak Ibu berkoordinasi. Kemudian yang terakhir, rekomendasi strategis. Penguatan kapasitas masyarakat sebagai inspirator menjadi modal penting untuk mencegah dan menangani konflik sosial dalam tahapan pilkada. Ini saya yakin Bapak Ibu dengan bahasa Bapak Ibu di wilayah lokal sudah dilaksanakan apa yang direkomendasikan ini. Saya ingin mengakhiri dengan salah satu statement dari Presiden ke-40 Amerika Serikat, Ronald Reagan, yang menyatakan bahwa perdamaian bukanlah tidak adanya konflik, melainkan kemampuan untuk menangani konflik dengan cara damai. Nah, ini adalah hasil ngumpulin dari beberapa referensi. Perbedaan bukanlah api yang menimbulkan perpecahan, melainkan pelita yang menerangi jalan menuju perdamaian. Pilkada damai hadir sebagai panggung toleransi dan sarana merawat kebinekaan. Izin, ini terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Burung pipit, burung duri, itulah nama-nama burung. Mohon pamit undur diri, lain kali kita sambung. Makan durian bareng antisipasi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.